Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Dermawan Ritonga. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang glaukoma vakolitik. Sebelum kita membahas glaukoma vakolitik, mari terlebih dahulu kita bahas apa itu glaukoma. Glaukoma adalah kelompok penyakit neuropati optik progresif yang ditandai dengan beberapa tanda, antara lain, adanya temuan struktural spesifik pada diskus optikus, atau yang disebut dengan cupping, lalu ada gangguan pada lapangan pandang, dan juga terjadinya peningkatan tekanan intraokular. Produksi dan drainase aqueous humor merupakan proses fisiologis untuk mempertahankan tekanan intraokular dalam kisaran normal 10 hingga 21 mm raksa. Saat terjadi ketidakseimbangan, akan menyebabkan peningkatan tekanan intraokular. Di Indonesia, menurut Riskesdas tahun 2007, prevalensi glaukoma sebesar 0,46%. Artinya sebanyak 4-5 orang dari 1000 penduduk di Indonesia menderita glaukoma. Sekarang kita masuk ke glaukoma vakolitik. Glaukoma vakolitik adalah glaukoma sekunder sudut terbuka dengan tanda-tanda dan gejala klinik glaukoma akut, sudut bilik mata terbuka lebar, dan lensa dengan katarak matur atau hipermatur disertai massa seperti susu, di mana terjadi kebocoran protein lensa melalui kapsul lensa katarak di dalam bilik mata depan. Epidemiologi dari glaukoma vakolitik lebih sering terjadi di negara berkembang, termasuk Indonesia, di mana penanganan katarak sering terlambat sampai pada stadium hipermatur yang belum ditangani. Lalu, di India, menurut penelitian dilakukan oleh Shields tahun 2003, studi ini melaporkan adanya 115 kasus glaukoma vakolitik dari 27.073 penderita dengan katarak. Lalu bagaimana dengan negara maju? Di negara maju, kasus glaukoma vakolitik jarang terjadi karena akses yang lebih besar untuk perawatan kesehatan dan operasi katarak yang lebih awal. Tidak ada predileksi ras dan jenis kelamin, dan pada biasanya terjadi pada usia tua. Terjadinya glaukoma vakolitik didasari oleh beberapa etiologi, antara lain, yaitu katarak matur, di mana terjadi kekeruhan secara keseluruhan, lalu katarak hipermatur, di mana korteks mencair dan nukleus mengembang secara bebas, lalu ada katarak imatur yang mencair secara vokal, namun kasus ini jarang terjadi, dan juga lensa katarak yang dislokasi dalam vitreus. Patofisiologi dari glaukoma vakolitik. Apabila usia semakin meningkat, komposisi protein dalam lensa berubah, dan terjadi peningkatan konsentrasi protein high molecular weight. Katarak hipermatur merupakan stadium lanjut dari katarak senilis. Pada katarak matur dan hipermatur, terjadi pencairan korteks lensa dan pengerutan kapsul lensa, dan bilik mata depan menjadi dalam. Pada keadaan ini, dapat terjadi kebocoran material korteks keluar kapsul melalui lubang mikroskopik pada kapsul lensa. Kebocoran ini sering disertai pada awalnya dengan rasa nyeri dan inflamasi segmen anterior. Jaringan trabekulum akan tersumbat oleh sel-sel makrofag dan protein lensa. Protein berat molekul tinggi tidak dijumpai pada bayi dan anak-anak, yang kemungkinan dapat menjelaskan tidak adanya glaukoma vakolitik pada pasien muda dengan katarak. Protein mencetuskan glaukoma sekunder. Karena protein tersebut, lensa, makrofag fagosit, dan debris inflamatorik lainnya menyumbat anyaman trabekular, sehingga terjadi penurunan drainase humor aqueous yang menyebabkan peningkatan tekanan intraokular. Manifestasi klinis pada glaukoma vakolitik biasanya terjadi pada orang tua dengan riwayat penglihatan kabur secara perlahan, selama beberapa bulan atau tahun sebelum timbulnya onset akut nyeri yang tiba-tiba. Lalu, pada mata juga dapat terjadi hiperemia konjungtiva, dapat terjadi penurunan visus yang lebih lanjut, lalu persepsi cahaya menjadi tidak akurat dikarenakan kepadatan katarak, rasa sakit mengenai sekitar mata dan bisa pada daerah belakang kepala juga dapat timbul, dan juga ruang anterior dapat menjadi dalam dan berair, mungkin mengandung partikel protein putih halus yang menetap sebagai pseudohypopion. Diagnosis dari glaukoma vakolitik. Gambaran klinis biasanya terjadi pada seorang pasien tua dengan riwayat penglihatan buruk yang memiliki onset nyeri mendadak, hiperemia konjungtiva, dan penglihatan yang semakin memburuk. Pemeriksaan slit lamp juga menunjukkan adanya edema kornea mikrositik, kamera okuli anterior mengandung flare hebat tanpa adanya presipitat keratik, sel besar makrofag, agregat material putih, dan partikel yang warna-warni. Partikel-partikel ini mewakili adanya kalsium oksalat dan kristal kolesterol yang bebas dari lensa, bersifat katarak yang mengalami degenerasi.
Dari pemeriksaan tonometri, didapati adanya tekanan intraokular yang meningkat secara nyata. Selain itu, juga didapati adanya sel aqueous yang lebih besar dibandingkan limfosit yang tampak di uveitis. Sel-sel ini diperkirakan merupakan makrofag yang membengkak dengan material lentikular eosinofilik di mana mereka telah ditelan. Diagnosis dapat ditegakkan dengan parasintesis cairan kamera okuli anterior dan pemeriksaan material untuk makrofag dengan material lensa. Pada pemeriksaan gonioskopi didapati sudut terbuka. Lalu katarak matur atau hipermatur Murgagni dapat terjadi, sering dengan kerutan dari kapsul lensa anterior yang mewakili hilangnya volume dan pelepasan bahan lensa. Diagnosis banding glaukoma fokolitik. Yang pertama adalah glaukoma sudut tertutup akut, di mana glaukoma sudut tertutup akut terjadi bila terbentuk iris Bombay yang menyebabkan oklusi sudut bilik mata depan oleh iris. Ditandai oleh munculnya kekaburan penglihatan mendadak, disertai dengan nyeri hebat, mual muntah, peningkatan tekanan intraokular yang mencolok, bilik mata depan dangkal, dan pupil berdilatasi sedang dan injeksi siliar. Lalu ada glaukoma vakuumorfik, di mana glaukoma vakuumorfik adalah glaukoma sekunder sudut tertutup yang dipicu oleh lensa katarak intumescent. Dan terakhir ada glaukoma neovaskular, di mana neovaskularisasi dan sudut bilik mata depan paling sering disebabkan oleh iskemia retina yang luas, seperti terjadi pada diabetik retinopati stadium lanjut dan oklusi vena centralis retina iskemik. Tata laksana glaukoma vakolitik. Pengobatan pada glaukoma vakolitik pada prinsipnya adalah menurunkan tekanan intraokuler dengan cepat dengan menggunakan agen penurunan tekanan intraokular, baik sediaan sistemik maupun topikal. Steroid topikal selain untuk mengurangi proses inflamasi, dapat digunakan untuk mengurangi nyeri dan dapat menurunkan tekanan intraokular. Untuk mengurangi nyeri, dapat diberikan obat-obat siklopegik. Terapi kausatif pada glaukoma vakolitik adalah menurunkan tekanan intraokular dengan cara menghilangkan penyebabnya, yaitu katarak. Tindakan ekstraksi katarak untuk glaukoma vakolitik antara lain intracapsular cataract extraction atau ICCE, extracapsular cataract extraction atau ECCE, lalu ada small incision cataract surgery, dan vakoemulsifikasi. Apapun teknik operasi yang digunakan saat melakukan ekstraksi katarak pada penderita glaukoma vakolitik, hal penting yang harus dilakukan adalah irigasi yang adekuat untuk mengeluarkan semua material lensa yang berada di bilik mata depan, sehingga peningkatan tekanan intraokular setelah operasi dapat dihindari. Sebelum pembedahan, tekanan intraokular dan inflamasi harus dikurangi dengan terapi medis, termasuk agen hiperosmosis, agen adrenergic topikal, karbonik anhidrasa inhibitor, obat siklopegik, dan kortikosteroid topikal. Hal lain yang perlu kita ingat adalah glaukoma bersifat irreversibel, sehingga tujuan utama dari penata laksana glaukoma adalah pencegahan fungsi visual dari rusak dan melambatkan progresivitas kerusakan fungsi visual. Penata laksanaan glaukoma sekunder mirip dengan penata laksanaan glaukoma primer, yaitu dengan cara medikamentosa dan operasi. Tujuan farmakoterapi medikamentosa adalah untuk menurunkan morbiditas dan untuk mencegah komplikasi. Ada dua mekanisme utama untuk menurunkan tekanan mata. Yang pertama, penurunan jumlah humor aqueous yang masuk ke mata, yaitu mengurangi produksi air. Dan yang kedua, meningkatkan jumlah pengeluaran air mata dengan meningkatkan outflow. Beberapa obat menurunkan produksi humor aqueous, sedangkan yang lain meningkatkan arus keluar. Humor aqueous mengalir keluar dari mata menggunakan dua jalur. Yang pertama, sensitif terhadap tekanan bola mata, jalur meshwork trabekular, dan yang kedua, bekerja secara independen dari tekanan mata, jalur uveoskleral. Beberapa obat supresi pembentukan humor aqueous antara lain adalah beta-adrenergic antagonis, di mana obat ini bekerja dengan mengurangi produksi humor aqueous. Preparat yang tersedia antara lain adalah timolol maleat dan betasolol, dan lain-lain. Obat ini memiliki beberapa kontraindikasi utama, yaitu pada penyakit obstruksi jalan napas kronik, terutama asma dan defek hantaran jantung. Lalu yang kedua ada karbonik anhidrasa inhibitor, di mana karbonik anhidrasa adalah enzim yang dapat ditemukan di berbagai jaringan tubuh termasuk mata. Katalisa suatu reaksi reversibel di mana karbon dioksida menjadi terhidrasi dan karbonik asid menjadi dehidrasi. Dengan memperlambat ion bikarbonat, dengan menurunkan sodium dan transport cairan, hal ini dapat menghambat karbonik anhidrasa pada proses siliaris di mata.
Efeknya adalah menurunnya sekresi humor aqueous dan menurunkan tekanan intraokular. Lalu ada acetazolamid yang dapat menghambat enzim karbonik anhidrase menurunkan jumlah formasi pembentukan humor aqueous yang dapat menurunkan tekanan intraokular. Lalu ada obat-obatan untuk memfasilitasi aliran keluar aqueous humor. Salah satunya adalah prostaglandin analog. Prostaglandin analog ini seperti obat tekanan intraokular lebih rendah dengan meningkatkan aliran air uveoskleral humor. Obat ini sangat efektif dalam mengurangi tekanan mata dan memiliki keunggulan hanya membutuhkan penggunaan sekali dalam sehari. Lalu ada obat parasimpatomimetik, di mana obat ini meningkatkan aliran keluar humor aqueous dengan bekerja pada trabecular meshwork melalui kontraks otot siliaris. Dan ada epinefrin, yang dapat meningkatkan aliran keluar aqueous humor dan sedikit banyak disertai penurunan pembentukan aqueous humor. Dan yang terakhir, untuk obat-obatan penurun volume vitreous, kita dapat menggunakan obat-obat hiperosmotik, di mana obat-obatan ini mengubah darah menjadi hipertonik, sehingga air tertarik keluar dari vitreous dan menyebabkan penciutan vitreous. Selain itu, juga terjadi penurunan produksi aqueous humor. Komplikasi pada pasien dengan glaukoma fokalitik antara lain dapat kehilangan penglihatannya karena kerusakan nervus opticus sebagai akibat dari tekanan intraokuli yang terlalu tinggi bila tidak diobati dan atau terjadi edema kornea yang persisten. Komplikasi operasi juga dapat terjadi seperti perdarahan suprakoroid, ruptur kapsular dengan hilangnya material lensa ke dalam segmen posterior, luka di kornea, dan terjadi prolapsus vitreous. Prognosis dari glaukoma fokalitik adalah baik, di mana kebanyakan pasien dilaporkan mengalami kemajuan visus setelah ekstraksi katarak dan implantasi lensa intraokuler. Namun, demikian pengobatan yang terlambat dapat menyebabkan visus tidak mengalami kemajuan. Sebagian besar pasien dengan glaukoma fokalitik memiliki ketajaman visual yang baik pasca operasi dengan glaukoma remisi total. Jika tidak diterapi, pasien dengan glaukoma akan menderita kebutaan. Gangguan penglihatan yang sudah terjadi tidak dapat dihilangkan. Oleh karena itu, tindakan yang dapat dilakukan adalah berusaha mempertahankan tekanan intraokuler dalam batas normal, baik dengan penggunaan obat-obatan ataupun tindakan pembedahan yang merupakan jalan terakhir untuk mempertahankan bagian nervus opticus yang masih intak. Sekian presentasi dari saya. Saya izin undur diri apabila ada yang salah datangnya dari diri saya sendiri dan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.